4 November, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak mungkin mundur dari pencalonan dan tetap menghormati serta mengikuti proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Menyayangkan kejadian seperti ini, padahal harusnya kan kalau kita bicara mau menyampaikan sesuatu kan gampang, terus maksa saya mundur. Saya katakan saya tidak mungkin mundur, saya lebih ikhlas, lebih rela kalau salah proses hukum. Ya tangkap saya, penjarakan saya saja daripada saya harus mundur. Ini jelas posisinya. Orang saya mau mewujudkan keadilan sosial kok ini ada aturan. Ya kan, saya juga orang yang taat hukum, dipanggil, saya datang. Dan saya juga sampaikan tidak ada nawa itu niat saya sama sekali menghina Quran. Pemirsa, tetaplah bersama. Kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipastikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berlangsung secara terbuka dan melibatkan sejumlah kalangan. Proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terus dilakukan oleh polisi. Presiden Joko Widodo pun pada Sabtu malam memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Istana Negara untuk membahas penanganan kasus tersebut. Kapolri mengatakan Presiden memerintahkan agar proses gelar perkara dugaan penistaan agama dilakukan secara terbuka dan transparan di hadapan publik. Jenderal Tito memastikan Polri akan bersikap profesional dalam menangani kasus tersebut. Apapun hasilnya, Kapolri meminta semua pihak untuk menghormati dan mematuhinya. Dan kami sekali lagi kalau nanti hasil gelar perkara menyatakan bahwa itu terbukti berisi unsur pidana atau tindak pidana, ada tindak pidananya, gak akan ragu-ragu kita akan naikkan menjadi penyidikan. Dan kalau jadi penyidikan berarti terlapor bisa menjadi tersangka, ya kita gulirkan. Tapi sebaliknya kalau dari hasil gelar perkara yang tadi itu terbuka, tidak kita tutupi, itu yang diperintah Presiden, terbuka. Nanti ternyata didominasi itu bukan pendapatnya, bukan tindak pidana, jangan ragu-ragu juga kami akan menghentikan sesuai dengan profesi dan keahlian kami sebagai penyidik. Dan setelah itu pun bisa di-challenge. Bisa di-challenge dengan dengan upaya-upaya hukum, termasuk nanti kalau ada bukti baru bisa kita buka. Saya kira gitu. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 22 saksi yang berasal dari saksi pelapor dan saksi ahli. Polisi juga akan memeriksa Basuki Cahayapurnama pada Senin besok. Saya juga orang yang taat hukum, dipanggil, saya datang, dan saya juga sampaikan tidak ada nawa itu niat saya sama sekali menghina Quran. Selain itu, Polri juga akan memeriksa Buniyani, orang yang menyebar transkrip rekaman video pidato Basuki Cahayapurnama. Tim Liputan Metro TV. Di sana, Desi, apakah masih ada konsentrasi massa di sekitaran Masjid Istiqlal? Karena di beberapa daerah yang kami pantau, banyak masyarakat juga masih berkumpul di masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, memang Prita, sampai sejauh ini masih banyak massa yang berada di kawasan Masjid Istiqlal. Tetapi di Masjid Istiqlal sendiri suasananya tidak seperti tadi pagi ataupun tadi siang. Mereka sudah bergerak sekitar pukul 1.30 keluar dari Masjid Istiqlal menuju ke kawasan istana. Dan memang sejak tadi pukul 3 atau pukul 3:30 sebelum sholat asar, sebagian pendemo kembali ke Masjid Istiqlal untuk melakukan sholat asar. Dan sampai sejauh ini bahkan terlihat keluar masuk daripada massa yang untuk bersolat, dan kemudian mereka keluar kembali berdemo. Dan suasana di Masjid Istiqlal sendiri terlihat damai. Bahkan tadi mereka sempat membawa spanduk membawakan bahwa Islam itu damai, Islam itu adil. Dan memang sampai sejauh ini mereka yang datang ke Masjid Istiqlal ini tidak hanya dari Jakarta tetapi juga dari daerah lainnya datang secara damai untuk bersama-sama melakukan aksinya di kawasan ataupun di seputaran Istiqlal ini. Sementara itu Prita Lora, tidak hanya di dalam masjid tadi mereka sempat sholat berjamaah bersama-sama, tetapi di luar juga mereka masih berkumpul bersama-sama. Dan dari tadi kami juga melihat dari sepanjang Masjid Istiqlal sampai ke depan lapangan Banteng, bahkan sampai ke depan kantor Kementerian Luar Negeri hingga ke Gambir dan Tugu Tani, suasananya terlihat ramai. Dan bahkan ketika kami sampai ke sini tadi, itu sudah terlihat agak sepi kembali, Prita Lora.
Baik, Desi Fitriani, ada gambar yang sangat menarik tadi yang ditampilkan oleh tim Metro TV yang ada di sekitar Anda. Bagaimana kemudian ada sekelompok wanita juga yang ikut dalam aksi damai ini yang juga mengumpulkan sampah-sampah yang ada. Bisa Anda ceritakan apa sebenarnya yang dilakukan oleh mereka di sini? Ya, memang Prita Lora, kami sempat mengikuti tadi para anggota massa yang ada di sini dari Tugu Tani, bahkan dari depan Indosat sampai ke Istiqlal. Sepanjang jalan mereka selalu meneriakan bahwa bersih-bersih dan jangan membuang sampah sembarangan, botol minuman harus tetap disimpan, dan mereka bahkan tadi membawa plastik besar mengumpulkan sampah-sampah. Yang cukup menarik, Prita Lora, bahwa di depan Istiqlal atau di pelataran Masjid Istiqlal, bahkan tadi para ibu-ibu dan laki-laki juga tadi membawa bak sampah, bahkan mereka tadi menyapu kembali halaman Masjid Istiqlal, mengumpulkan sampah-sampah, dan mereka mengatakan jangan sampai ada sampah yang tersisa. Dan mereka juga menyatakan bahwa aksi ini dilakukan secara damai. Mereka tidak hanya di kawasan masjid saja melakukan bersih-bersih, membersihkan masjid, tetapi juga di depan halaman masjid dan juga di depan gereja. Dan tampaknya mereka, Firita, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka bahkan membawa bak dan sapu lidi serta plastik-plastik, dan artinya bahwa aksi demo selain dilakukan secara damai, mereka juga melakukan bahwa Islam itu bersih dan melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang kawasan atau di dalam Masjid Istiqlal, bahkan keluar Istiqlal. Prita. Menarik sekali, Desi Fitriani, bahwa aksi bersih-bersih dilakukan bukan hanya di sekitar masjid, tapi juga dilakukan di sekitar gereja yang ada di sana. Terkait juga dengan tadi kita melihat bahwa titik keberangkatan dari para peserta pengunjuk rasa dalam aksi damai ini berangkat dari Masjid Istiqlal. Apakah kemudian Anda melihat akan juga berakhir di Masjid Istiqlal? Ya, memang sampai sejauh ini memang ada beberapa titik tempat mereka bertemu dan mereka berkumpul. Tetapi tampaknya sebagian besar akan kembali ke Masjid Istiqlal karena masih sampai saat ini beberapa bus, bahkan puluhan bus, masih berada di sekitar Masjid Istiqlal. Mereka datang dari beberapa daerah, terlihat dari plat nomor yang bus-busnya ataupun mobil-mobil yang ada. Dan mereka kemungkinan besar akan kembali pada sore hari nanti, artinya sebelum pukul 6. Tapi kita akan menunggu apakah mereka on time ataupun tepat waktu untuk bisa kembali ke mobil. Karena memang sejak tadi pun, sejak pukul setelah sholat asar, beberapa mereka sempat meneriakan dari daerah Tangerang, dari daerah Bekasi, mereka memanggil-manggil rekan-rekan mereka untuk tetap berkumpul di dekat mobil. Tetapi memang sebagian besar telah berjalan ataupun menuju ke kawasan istana, dan mereka tampaknya nanti akan kembali lagi. Dan seluruh rombongan, sebagian besar mengatakan akan pulang malam ini kembali ke kediaman mereka. Tetapi memang, Prita, ada beberapa informasi yang kami terima, bahkan sebagian di antara mereka menyatakan tadi depan lapangan Banteng bahwa mereka tetap akan tidur di sini, tetapi memang itu hanya sebagian kecil saja. Dan sampai sejauh ini, semua aksi yang dilakukan ataupun yang berada di kawasan Istiqlal terlihat ramai, dan tampaknya sejak saya tadi bicara di sini, sebagian besar sudah berkumpul di belakang. Tampaknya bapak-bapak habis sholat tadi, Pak, ya? Habis asar ya, Pak. Habis sholat asar tadi gimana, Pak? Mau jalan lagi? Ini kita balik lagi ke jalan lagi ke Istiqlal, Bu. Ya. Tapi secara damai, Pak, ya? Iya, secara damai, tetap damai. Islam damai. Iya, iya. Pak, terima kasih, Pak. Kami dari Aceh. Dari Aceh. Oh, Ya. dari Aceh, Bapak. Bapak dari mana? Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya, Pak, ya? Ya, Tadi betul. sholat asar dulu? Sholat asar dulu sama Jumat ya, betul. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah, Pak, ya. Alhamdulillah damai semuanya, Pak, ya. Ya, baik. Ya, dan itu memang, Prita, itu secara langsung karena memang mereka sedang mendatangi kami di sini, dan mereka menyatakan bahwa mereka tetap dengan secara damai, dan Bapak akan kembali pulang sekitar pukul berapa, Pak? Kami tetap bertahan di sini sampai tuntutan kami selesai. Oh ya, tapi akan pulang malam ini, ya? Kita lihat. Kita lihat, katanya akan kalian lihat lagi, Prita. Dan memang berbagai macam pendapat, tapi yang penting sampai sejauh ini di Masjid Istiqlal semuanya berjalan dengan damai, secara melakukan dengan aksi damai. Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu cinta damai, dan mereka juga tadi bersih-bersih dan tidak ada tuntutan yang lainnya. Dan sekarang memang sebagian besar sudah keluar dari Masjid Istiqlal untuk kembali ke jalan raya. Iya, Prita Lora. Baik, terima kasih Desi Fitriani. Suasana teduh kita bisa rasakan di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kami akan RRI bersama dengan rekan kami Putri Ilmi. Ya, Putri, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada rencana dari para pengunjuk rasa aksi damai ini untuk menuju gedung DPR RI. Apakah sudah terlihat adanya konsentrasi massa yang bergerak ke sana?
Ya Prita, hingga saat ini belum ada konsentrasi massa yang bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat. Situasi lalu lintas di sekitaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat masih terlihat normal. Situasi ini tidak jauh berbeda sejak pagi hingga sore hari. Kalau biasanya di Jumat sore terjadi kepadatan atau kemacetan kendaraan yang ada di depan Gedung DPR RI, namun hingga saat ini belum juga terlihat kemacetan maupun kepadatan kendaraan. Dan pengamanan sudah disiagakan di sekitaran Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat sejak pukul 2 siang atau usai melakukan apel siang. Pasukan gabungan antara TNI dan Polri sudah menyiagakan anggotanya di beberapa titik yang ada di Gedung DPR RI karena sebanyak 1.500 personil gabungan TNI dan Polri ditempatkan di 2 titik utama yang biasanya menjadi rawan unjuk rasa. Utamanya ada di depan Gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Sudah ada beberapa tim pengamanan dari TNI dan juga Polri yang ditempatkan untuk menjaga keamanan jika masa unjuk rasa aksi damai 4 November ini akan bergerak dari istana menuju ke Gedung DPR RI. Karena informasi yang kami terima dari Kepala Pengamanan Gedung DPR RI, AKBP Suwarno yang merupakan Kapolres Metro Tanah Abang mengatakan hingga saat ini atau di waktu sore ini belum juga menerima informasi apakah masa akan bergerak menuju Gedung DPR RI, karena meskipun belum menerima informasi tersebut namun siaga antisipasi keamanan masih juga terus diberlakukan agar tidak kecolongan atau tidak terjadi yang tidak diinginkan, maka pengamanan terus dilakukan. Dan kami juga sudah melihat sejak pagi tadi dari pihak keamanan untuk antisipasi terjadinya unjuk rasa aksi damai 4 November sudah disiagakan 5 unit mobil pemadam kebakaran, kemudian 2 unit water cannon, kemudian juga ada mobil ambulans, dan tim pengamanan pun berasal 1.500 personil gabungan yang berasal dari Polisi Brimob Sulawesi Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Basarnas Pusat, Marinir Cilandak, dan juga TNI AU sudah ditempatkan di beberapa titik karena masih menunggu apakah benar para pengunjuk rasa ini akan bergeser dari gedung istana menuju ke Gedung DPR RI. Karena informasi yang kami terima, selain jika mereka tidak jadi atau batal menuju ke Gedung DPR RI, ini ada info juga bahwa masa aksi damai 4 November akan bermalam atau menginap jika tidak memiliki tempat di sekitaran Jakarta Pusat lainnya, bisa menginap atau bermalam di Gedung DPR RI. Karena info yang kami terima dari Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan Gedung DPR RI yang merupakan gedung wakil rakyat ini terbuka jika unjuk rasa atau para pengunjuk rasa 4 November belum menemukan tempat untuk bermalam, bisa bermalam di sini. Kami juga menginformasikan atau mengkonfirmasi kepada AKBP Suwarno yang merupakan Kepala Pengamanan Gedung DPR yang mengatakan namun hingga saat ini belum ada koordinasi dari DPR dengan pihak pengamanan Gedung DPR apakah nanti para massa akan bermalam di Gedung DPR jika tidak memiliki atau belum menemukan tempat menginap. Dan hingga saat ini kami masih menunggu para pengunjuk rasa apakah benar akan melewati Gedung DPR untuk menyampaikan melanjutkan orasinya. Jika benar titik pengamanan sudah disiagakan, jika tadi pagi pantauan kami terlihat gerbang depan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini sempat dibuka buat kendaraan atau untuk kendaraan baik roda 4 dan roda 2 bisa masuk ke Gedung DPR melewati Jalan Gatot Subroto. Namun sejak pukul 4 sore atau di saat pengamanan dari gabungan TNI dan Polri sudah menempatkan anggotanya, pintu gerbang yang ada di Jalan Gatot Subroto yang merupakan titik utama unjuk rasa jika bergeser ke Gedung DPR RI ini sudah ditutup untuk antisipasi para pengunjuk rasa aksi damai 4 November. Prita. Baik, terima kasih Putri Ilmi melaporkan bahwa pengamanan terus dilakukan di depan Gedung DPR MPR Jakarta untuk mengantisipasi bahwa kemudian para pengunjuk rasa akan bermalam atau mengakhiri perjalanannya di Gedung DPR MPR RI. Dan kemudian saat ini kita akan ada Ferry Prihadi di sana. Halo Ferry, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah kalau tadi kami melihat di kawasan Medan Merdeka Timur kerumunan massa sudah mulai terurai dan kemudian kembali pulang dan kemudian kembali ke daerah seperti Masjid Istiqlal Jakarta. Bagaimana dengan suasana di sekitar Anda?
Kami pun saat ini melihat beberapa dalam jumlah kecil peserta aksi yang memang pulang ataupun kembali dari salah satu titik perkumpulan atau titik konsentrasi aksi damai ini yang berada di Patung Kuda. Tadi sejak kami pantau sejak selepas pukul 3 atau pukul 15 sore mulai kembali lagi mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia. Tadi secara non formal saya bertanya kepada satu peserta aksi yang menyatakan memang mereka sudah akan pulang terlebih dahulu karena mereka tinggal di luar wilayah Jakarta. Artinya ada yang tinggal di wilayah Tangerang, Bekasi, Bogor dan juga Depok. Dan saat ini untuk ruas wilayah Jalan Tamrin dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah Patung Kuda atau ke arah Medan Merdeka sudah dibuka, namun secara terbatas hanya untuk beberapa kendaraan umum saja seperti misalnya Metro Mini, Kopaja dan juga Mayasari Bakti. Untuk beberapa armada taksi pun ditanya terlebih dahulu oleh petugas yang berjaga di ujung Jalan Tamrin ini apakah tujuan mereka akan kemana, baru jika memang mendesak menuju ke arah yang berada di sepanjang Jalan Tamrin diperbolehkan masuk. Tadi kami sempat menelusuri Jalan Tamrin ini menggunakan kendaraan, namun kendaraan kami dari pukul 3 hanya bisa melalui dari jalur Tamrin dari arah Bundaran Hotel Indonesia sampai ke depan pusat perbelanjaan Sarinah saja, karena tadi konsentrasi massa masih cukup banyak yang berasal dari Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha hingga ke dekat salah satu bank yang berada di ujung Jalan Tamrin atau di persimpangan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Untuk Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim sendiri masih dibuka hingga sore tadi, dan kami juga masih sempat melihat beberapa kegiatan, baik itu kegiatan perkantoran ataupun kegiatan bisnis yang ada di Jalan Tamrin yang dekat jaraknya dengan Patung Kuda atau salah satu pusat konsentrasi massa yang jaraknya sekitar 700 meter dari Patung Kuda, di mana masih banyak ribuan hingga mungkin puluhan ribu massa di sana. Seperti misalnya pusat perbelanjaan Tamrin masih buka hingga sore tadi, meskipun terlihat beberapa penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI, serta beberapa restoran waralaba yang juga masih buka melayani beberapa pembeli yang ada di sana. Dan untuk aktivitas perkantoran tadi kami pantau Bawaslu yang berada di Jalan Tamrin juga jam kantornya masih normal seperti biasa, seperti hari kerja pada umumnya, hingga sekitar pukul 16 atau 17 sore. Namun untuk pagar ataupun pintu gerbang yang ditutup karena tadi melihat konsentrasi massa yang cukup banyak melewati kawasan tersebut. Dan untuk ruas Jalan Tamrin sendiri yang berbalik arah atau dari arah Medan Merdeka menuju ke Bundaran Hotel Indonesia memang sudah dibuka, namun tidak terlalu banyak jalan yang melewati daerah tersebut. Dan tadi ada satu pemandangan yang menyejukkan juga, di mana pada saat azan asar berkumandang sekitar pukul 15 atau pukul 3 sore, ada beberapa peserta aksi unjuk rasa ataupun aksi damai ini yang langsung menunaikan ibadah sholat asar di tengah aksi damai ini tengah berlangsung. Ada yang membantu sesama rekannya untuk berwudu, lalu bahkan ada yang beberapa sholat secara munfarid atau sendiri, dan juga ada yang berjamaah di Jalan Tamrin ini. Artinya mereka masih memperhatikan ataupun masih melakukan ibadah meskipun melakukan aksi damai ini. Dan sampai sekarang kami masih melihat ataupun memantau beberapa peserta yang kembali lagi dari arah Patung Kuda menuju ke Bundaran Hotel Indonesia ini untuk kembali ke tempat kediaman mereka masing-masing. Meskipun jumlahnya tidak sebesar pada saat tadi, dalam jumlah besar pada saat setelah sholat Jumat atau setelah pukul 12.30 yang jumlahnya mencapai ribuan yang melalui kawasan di depan Bundaran Hotel Indonesia ini. Saat ini untuk jam kepulangan atau kembali mereka ke tempat masing-masing lebih dalam jumlah kecil, karena sebentar lagi memang menuju pukul 18 atau menuju waktu maghrib. Berita? Baik, terima kasih Ferry Prihadi melaporkan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, di mana lalu lintas terlihat lengang, dan kemudian tadi juga menyaksikan bagaimana pada saat sholat azhar para pengunjuk rasa tetap tidak melupakan ibadahnya. Dan berikutnya pemirsa, kita akan
Ya, memang sampai sejauh ini memang ada beberapa titik tempat mereka bertemu dan mereka berkumpul. Tetapi tampaknya sebagian besar akan kembali ke Masjid Istiqlal karena masih sampai saat ini beberapa bus, bahkan puluhan bus masih berada di sekitar Masjid Istiqlal. Mereka datang dari beberapa daerah, terlihat dari plat nomor yang bus-busnya ataupun mobil-mobil yang ada. Dan mereka kemungkinan besar akan kembali pada sore hari nanti, artinya sebelum pukul 6. Tapi kita akan menunggu apakah mereka on time ataupun tepat waktu untuk bisa kembali ke mobil. Karena memang sejak tadi pun, sejak pukul setelah sholat asar, beberapa mereka sempat meneriakan dari daerah Tangerang, dari daerah Bekasi, mereka memanggil-manggil rekan-rekan mereka untuk tetap berkumpul di dekat mobil. Tetapi memang sebagian besar telah berjalan ataupun menuju ke kawasan istana dan mereka tampaknya nanti akan kembali lagi. Dan seluruh rombongan sebagian besar mengatakan akan pulang malam ini kembali ke kediaman mereka. Tetapi memang Prita, ada beberapa informasi yang kami terima, bahkan sebagian di antara mereka menyatakan tadi depan lapangan Banteng bahwa mereka tetap akan tidur di sini, tetapi memang itu hanya sebagian kecil saja. Dan sampai sejauh ini semua aksi yang dilakukan ataupun yang berada di kawasan Istiqlal terlihat ramai dan tampaknya sejak saya tadi bicara di sini sebagian besar sudah berkumpul di belakang. Tampaknya bapak-bapak habis sholat tadi Pak ya? Habis asar ya Pak. Habis sholat asar tadi gimana Pak? Mau jalan lagi? Ini kita balik lagi ke jalan lagi ke Istiqlal Bu. Ya. Tapi secara damai Pak ya? Iya, secara damai, tetap damai. Islam damai. Iya, iya. Pak, terima kasih Pak. Kami dari Aceh. Dari Aceh. Oh, ya. Dari Aceh Bapak. Kalau Bapak dari mana? Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya Pak ya? Ya betul. Sholat asar dulu? Sholat asar dulu sama Jumat ya itu, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah damai semuanya Pak ya. Damai. Ya, itu memang Prita, itu secara langsung karena memang mereka sedang mendatangi kami di sini dan mereka menyatakan bahwa mereka tetap dengan secara damai dan Bapak akan kembali pulang sekitar pukul berapa Pak? Kami tetap bertahan di sini sampai tuntutan kami selesai. Oh ya, tapi akan pulang malam ini ya? Kita lihat. Kita lihat, katanya akan kalian lihat lagi Prita. Dan memang berbagai macam pendapat, tapi yang penting sampai sejauh ini di Masjid Istiqlal semuanya berjalan dengan damai, secara melakukan dengan aksi damai. Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu cinta damai, dan mereka juga tadi bersih-bersih dan tidak ada tuntutan yang lainnya. Dan sekarang memang sebagian besar sudah keluar dari Masjid Istiqlal untuk kembali ke jalan raya. Prita, Laura. Baik, terima kasih Desi Fitriani. Suasana teduh kita bisa rasakan di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kami akan RRI bersama dengan rekan kami Putri Ilmi. Ya, Putri, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada rencana dari para pengunjuk rasa aksi damai ini untuk menuju gedung DPR RI. Apakah sudah terlihat adanya konsentrasi massa yang bergerak ke sana? Ya Prita, hingga saat ini belum ada konsentrasi massa yang bergerak ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat. Situasi lalu lintas di sekitaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat masih terlihat normal. Situasi ini tidak jauh berbeda sejak pagi hingga sore hari. Kalau biasanya di Jumat sore terjadi kepadatan atau kemacetan kendaraan yang ada di depan gedung DPR RI, namun hingga saat ini belum juga terlihat kemacetan maupun kepadatan kendaraan. Dan pengamanan sudah disiagakan di sekitaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta Pusat sejak pukul 2 siang atau usai melakukan apel siang. Pasukan gabungan antara TNI dan Polri sudah menyiagakan anggotanya di beberapa titik yang ada di gedung DPR RI karena sebanyak 1.500 personil gabungan TNI dan Polri ditempatkan di 2 titik utama yang biasanya menjadi rawan unjuk rasa. Utamanya ada di depan gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Sudah ada beberapa tim pengamanan dari TNI dan juga Polri yang ditempatkan untuk menjaga keamanan jika masa unjuk rasa aksi damai 4 November ini akan bergerak dari istana menuju ke gedung DPR RI. Karena informasi yang kami terima dari Kepala Pengamanan Gedung DPR RI, AKBP Suwarno yang merupakan Kapolres Metro Tanah Abang mengatakan hingga saat ini atau di waktu sore ini belum juga menerima informasi apakah masa akan bergerak menuju gedung DPR RI, karena meskipun belum menerima informasi tersebut namun siaga antisipasi keamanan masih juga terus diberlakukan agar tidak kecolongan atau tidak terjadi yang tidak diinginkan, maka pengamanan terus dilakukan. Dan kami juga sudah melihat sejak pagi tadi dari pihak keamanan untuk antisipasi terjadinya unjuk rasa aksi damai 4 November sudah disiagakan 5 unit mobil pemadam kebakaran, kemudian 2 unit water cannon, kemudian juga ada mobil ambulans, dan tim pengamanan pun berasal
1.500 personil gabungan yang berasal dari Polisi Brimob Sulawesi Utara, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah, Basarnas Pusat, Marinir Cilandak, dan juga TNI AU sudah ditempatkan di beberapa titik karena masih menunggu apakah benar para pengunjuk rasa ini akan bergeser dari gedung istana menuju ke gedung DPR RI, karena informasi yang kami terima, selain jika mereka tidak jadi atau batal menuju ke gedung DPR RI, ini ada info juga bahwa masa aksi damai 4 November akan bermalam atau menginap jika tidak memiliki tempat di sekitaran Jakarta Pusat lainnya, bisa menginap atau bermalam di gedung DPR RI, karena info yang kami terima dari Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan gedung DPR RI yang merupakan gedung wakil rakyat ini terbuka jika unjuk rasa atau para pengunjuk rasa 4 November belum menemukan tempat untuk bermalam, bisa bermalam di sini. Kami juga menginformasikan atau mengkonfirmasi kepada AKBP Suwarno yang merupakan Kepala Pengamanan Gedung DPR yang mengatakan namun hingga saat ini belum ada koordinasi dari DPR dengan pihak pengamanan gedung DPR apakah nanti para massa akan bermalam di gedung DPR jika tidak memiliki atau belum menemukan tempat menginap, dan hingga saat ini kami masih menunggu para pengunjuk rasa apakah benar akan melewati gedung DPR untuk menyampaikan melanjutkan orasinya. Jika benar titik pengamanan sudah disiagakan, jika tadi pagi pantauan kami terlihat gerbang depan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini sempat dibuka buat kendaraan atau untuk kendaraan baik roda 4 dan roda 2 bisa masuk ke gedung DPR melewati Jalan Gatot Subroto. Namun sejak pukul 4 sore atau di saat pengamanan dari gabungan TNI dan Polri sudah menempatkan anggotanya, pintu gerbang yang ada di Jalan Gatot Subroto yang merupakan titik utama unjuk rasa jika bergeser ke gedung DPR RI ini sudah ditutup untuk masa di sekitaran Masjid Istiqlal, karena beberapa daerah yang kami pantau banyak masyarakat juga masih berkumpul di masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, memang Prita, sampai sejauh ini masih banyak massa yang berada di kawasan Masjid Istiqlal. Tetapi di Masjid Istiqlal sendiri suasananya tidak seperti tadi pagi ataupun tadi siang. Mereka sudah bergerak sekitar pukul 1.30 keluar dari Masjid Istiqlal menuju ke kawasan istana. Dan memang sejak tadi pukul 3 atau pukul 3:30 sebelum sholat asar, sebagian pendemo kembali ke Masjid Istiqlal untuk melakukan sholat asar. Dan sampai sejauh ini bahkan terlihat keluar masuk daripada massa yang untuk bersolat, dan kemudian mereka keluar kembali berdemo, dan suasana di Masjid Istiqlal sendiri terlihat damai. Bahkan tadi mereka sempat membawa spanduk membawakan bahwa Islam itu damai, Islam itu adil. Dan memang sampai sejauh ini mereka yang datang ke Masjid Istiqlal ini tidak hanya dari Jakarta tetapi juga dari daerah lainnya datang secara damai untuk bersama-sama melakukan aksinya di kawasan ataupun di seputaran Istiqlal ini. Sementara itu Prita Lora, tidak hanya di dalam masjid tadi mereka sempat sholat berjamaah bersama-sama, tetapi di luar juga mereka masih berkumpul bersama-sama. Dan dari tadi kami juga melihat dari sepanjang Masjid Istiqlal sampai ke depan lapangan Banteng, bahkan sampai ke depan kantor Kementerian Luar Negeri hingga ke Gambir dan Tugu Tani, suasananya terlihat ramai. Dan bahkan ketika kami sampai ke sini tadi itu sudah terlihat agak sepi kembali, Prita Lora. Baik, Desi Fitriani, ada gambar yang sangat menarik tadi yang ditampilkan oleh tim Metro TV ada di sekitar Anda. Bagaimana kemudian ada sekelompok wanita juga yang ikut dalam aksi damai ini yang juga mengumpulkan sampah-sampah yang ada. Bisa Anda ceritakan apa sebenarnya yang dilakukan oleh mereka di sini? Ya, memang Prita Lora, kami sempat mengikuti tadi para anggota massa yang ada di sini dari Tugu Tani, bahkan dari depan Indosat sampai ke Istiqlal. Sepanjang jalan mereka selalu meneriakan bahwa bersih-bersih dan jangan membuang sampah sembarangan, botol minuman harus tetap disimpan, dan mereka bahkan tadi membawa plastik besar mengumpulkan sampah-sampah. Yang cukup menarik, Prita Lora, bahwa di depan Istiqlal atau di pelataran Masjid Istiqlal, bahkan tadi para ibu-ibu dan laki-laki juga tadi membawa bak sampah. Bahkan mereka tadi menyapu kembali halaman Masjid Istiqlal, mengumpulkan sampah-sampah, dan mereka mengatakan jangan sampai ada sampah yang tersisa. Dan mereka
juga menyatakan bahwa aksi ini dilakukan secara damai. Mereka tidak hanya di kawasan masjid saja melakukan bersih-bersih, membersihkan masjid, tetapi juga di depan halaman masjid dan juga di depan gereja. Dan tampaknya mereka Firita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka bahkan membawa bak dan sapu lidi serta plastik-plastik, dan artinya bahwa aksi demo selain dilakukan secara damai, mereka juga melakukan bahwa Islam itu bersih dan melakukan aksi bersih-bersih di sepanjang kawasan atau di dalam Masjid Istiqlal, bahkan keluar Istiqlal. Prita. Menarik sekali, Desi Fitriani, bahwa aksi bersih-bersih dilakukan bukan hanya di sekitar masjid, tapi juga dilakukan di sekitar gereja yang ada di sana. Terkait juga dengan tadi kita melihat bahwa titik keberangkatan dari para peserta pengunjuk rasa dalam aksi damai ini berangkat dari Masjid Istiqlal. Apakah kemudian Anda melihat akan juga berakhir di Masjid Istiqlal? 4 November, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tidak mungkin mundur dari pencalonan dan tetap menghormati serta mengikuti proses hukum dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepadanya. Menyayangkan kejadian seperti ini, padahal harusnya kan kalau kita bicara mau menyampaikan sesuatu kan gampang, terus maksa saya mundur. Saya katakan saya tidak mungkin mundur, saya lebih ikhlas, lebih rela kalau salah proses hukum, ya tangkap saya, penjarakan saya saja daripada saya harus mundur. Ini jelas posisinya. Orang saya mau mewujudkan keadilan sosial kok ini ada aturan. Ya kan, saya juga orang yang taat hukum, dipanggil, saya datang, dan saya juga sampaikan tidak ada nawa itu niat saya sama sekali menghina Quran. Pemirsa, tetaplah bersama. Kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok dipastikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berlangsung secara terbuka dan melibatkan sejumlah kalangan. Proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan kepada calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terus dilakukan oleh polisi. Presiden Joko Widodo pun pada Sabtu malam memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Istana Negara untuk membahas penanganan kasus tersebut. Kapolri mengatakan Presiden memerintahkan agar proses gelar perkara dugaan penistaan agama dilakukan secara terbuka dan transparan di hadapan publik. Jenderal Tito memastikan Polri akan bersikap profesional dalam menangani kasus tersebut. Apapun hasilnya, Kapolri meminta semua pihak untuk menghormati dan mematuhinya. Dan kami sekali lagi kalau nanti hasil gelar perkara menyatakan bahwa itu terbukti berisi unsur pidana atau tindak pidana, ada tindak pidananya, gak akan ragu-ragu kita akan naikkan menjadi penyidikan. Dan kalau jadi penyidikan berarti terlapor bisa menjadi tersangka, ya, kita gulirkan. Tapi sebaliknya, kalau dari hasil gelar perkara yang tadi itu terbuka, kita terbuka, tidak kita tutup-tutupi, itu yang diperintah Presiden, terbuka. Nanti ternyata didominasi itu bukan pendapatnya, bukan tindak pidana, jangan ragu-ragu juga, kami akan menghentikan sesuai dengan profesi dan keahlian kami sebagai penyidik. Dan setelah itu pun bisa di-challenge. Bisa di-challenge dengan dengan upaya-upaya hukum, termasuk nanti kalau ada bukti baru bisa kita buka. Saya kira gitu. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 22 saksi yang berasal dari saksi pelapor dan saksi ahli. Polisi juga akan memeriksa Basuki Cahayapurnama pada Senin besok. Saya juga orang yang taat hukum, dipanggil, saya datang, dan saya juga sampaikan tidak ada nawa itu niat saya sama sekali menghina Quran. Selain itu, Polri juga akan memeriksa Buniyani, orang yang menyebar transkrip rekaman video pidato Basuki Cahayapurnama. Tim Liputan Metro TV. Di sana, Desi, apakah masih ada konsentrasi antisipasi para pengunjuk rasa aksi damai 4 November? Prita. Baik, terima kasih Putri Ilmi melaporkan bahwa pengamanan terus dilakukan di depan gedung DPR MPR Jakarta untuk mengantisipasi bahwa kemudian para pengunjuk rasa akan bermalam atau mengakhiri perjalanannya di gedung DPR MPR RI. Dan kemudian saat ini kita akan ada Ferry Prihadi di sana. Halo Ferry,
Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah kalau tadi kami melihat di kawasan Medan Merdeka Timur, kerumunan massa sudah mulai terurai dan kemudian kembali pulang dan kemudian kembali ke daerah seperti Masjid Istiqlal Jakarta. Bagaimana dengan suasana di sekitar Anda? Kami pun saat ini melihat beberapa dalam jumlah kecil peserta aksi yang memang pulang ataupun kembali dari salah satu titik perkumpulan atau titik konsentrasi aksi damai ini yang berada di Patung Kuda. Tadi sejak kami pantau sejak selepas pukul 3 atau pukul 15 sore mulai kembali lagi mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia. Tadi secara non formal saya bertanya kepada satu peserta aksi yang menyatakan memang mereka sudah akan pulang terlebih dahulu karena mereka tinggal di luar wilayah Jakarta. Artinya ada yang tinggal di wilayah Tangerang, Bekasi, Bogor dan juga Depok. Dan saat ini untuk ruas wilayah Jalan Tamrin dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju ke arah Patung Kuda atau ke arah Medan Merdeka sudah dibuka, namun secara terbatas hanya untuk beberapa kendaraan umum saja seperti misalnya Metro Mini, Kopaja dan juga Mayasari Bakti. Untuk beberapa armada taksi pun ditanya terlebih dahulu oleh petugas yang berjaga di ujung Jalan Tamrin ini apakah tujuan mereka akan kemana, baru jika memang mendesak menuju ke arah yang berada di sepanjang Jalan Tamrin diperbolehkan masuk. Tadi kami sempat menelusuri Jalan Tamrin ini menggunakan kendaraan, namun kendaraan kami dari pukul 3 hanya bisa melalui dari jalur Tamrin dari arah Bundaran Hotel Indonesia sampai ke depan pusat perbelanjaan Sarinah saja, karena tadi konsentrasi massa masih cukup banyak yang berasal dari Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha hingga ke dekat salah satu bank yang berada di ujung Jalan Tamrin atau di persimpangan Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim. Untuk Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim sendiri masih dibuka hingga sore tadi, dan kami juga masih sempat melihat beberapa kegiatan, baik itu kegiatan perkantoran ataupun kegiatan bisnis yang ada di Jalan Tamrin yang dekat jaraknya dengan Patung Kuda atau salah satu pusat konsentrasi massa yang jaraknya sekitar 700 meter dari Patung Kuda, di mana masih banyak ribuan hingga mungkin puluhan ribu massa di sana. Seperti misalnya pusat perbelanjaan Tamrin masih buka hingga sore tadi, meskipun terlihat beberapa penjagaan dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI, serta beberapa restoran waralaba yang juga masih buka melayani beberapa pembeli yang ada di sana. Dan untuk aktivitas perkantoran tadi kami pantau Bawaslu yang berada di Jalan Tamrin juga jam kantornya masih normal seperti biasa, seperti hari kerja pada umumnya, hingga sekitar pukul 16 atau 17 sore. Namun untuk pagar ataupun pintu gerbang yang ditutup karena tadi melihat konsentrasi massa yang cukup banyak melewati kawasan tersebut. Dan untuk ruas Jalan Tamrin sendiri yang berbalik arah atau dari arah